Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru semua? Congratulations telah menyelesaikan modul pertama di course ini. Selanjutnya, kita akan membahas bab keempat dari buku Deep Learning, Engage the World, Change the World, yaitu Deep Learning in Action. Nama saya Eka Francisca Yuliani yang akan memoderatori diskusi Ibu Bapak Guru di bagian ini. Seperti biasa, mari kita mulai dari menetapkan akhir yang ingin kita capai. Performance objectives yang diharapkan bisa didemonstrasikan oleh Ibu Bapak Guru setelah menyimak video presentasi ini ada 3, yaitu menjelaskan deep learning sebagai kekuatan untuk mengubah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mengena dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan relevansi deep learning dalam membangun Sixes, serta menjelaskan bagaimana pengaruh deep learning terhadap motivasi belajar siswa dan membentuk mereka menjadi agen perubahan. Tentunya, Ibu Bapak Guru bisa juga menambahkan target pembelajaran pribadi yang ingin dicapai selain tujuan pembelajaran klasikal di atas ini. Nah, mari kita mengingat kembali, apakah kepanjangan dari Sixes? Topik bahasan yang akan kita diskusikan kali ini adalah deep learning sebagai kekuatan pengubah, yaitu cermati bagaimana deep learning mampu mengembangkan Sixes yang diperlukan oleh warga abad 21. Kemudian penerapan deep learning oleh siswa, yaitu mencermati bagaimana deep learning mampu memotivasi siswa menjadi agent of change, serta bagaimana memulai deep learning di komunitas, dengan mencermati tips-tips dalam memulai menerapkan deep learning di sekolah sebagai komunitas. Lalu, apa sebetulnya yang menyebabkan deep learning urgent diterapkan di sekolah-sekolah abad 21? Salah satunya dengan melihat kondisi pada tahun 2019, di mana dunia diserang oleh pandemi. Melihat kondisi pada 2019, penting untuk diakui bahwa dampak yang sedang mengguncang masyarakat secara umum juga telah masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sekolah-sekolah yang terus beroperasi dengan pola yang sebagian besar masih mengikuti model abad ke-20, ketika sekolah pertama kali didirikan, tidak melakukan apa-apa yang diperlukan untuk mengatasi tren-tren ini. Selain itu, ada 2 temuan yang diperoleh dari penelitian yang mendukung perlunya deep learning diterapkan, di mana 2 temuan ini mendorong kita untuk mencari cara untuk mentransformasi pembelajaran, yaitu adanya penelitian yang semakin banyak menunjukkan bahwa sekolah-sekolah konvensional di sebagian besar sistem pendidikan di dunia semakin tidak relevan bagi sebagian besar siswa. Survei tahun 2015 menunjukkan keterlibatan siswa sebesar 76% pada tingkat kelas 5 dan kemudian menurun tajam seiring berjalannya waktu menjadi 32% pada tingkat kelas 10. Demikian pula hasil program PISA dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dari 78 negara menunjukkan penurunan yang stabil dalam rasa memiliki dan keterhubungan siswa di sekolah dari tahun 2003 hingga 2015. Temuan kedua adalah stres dan kecemasan semakin meningkat dengan cepat di sebagian besar masyarakat dan mempengaruhi siswa yang semakin muda di semua tingkatan. Statistik ini seharusnya membuat kita benar-benar berhenti sejenak. Baiklah, kita akan masuk kepada bahasan kita yang pertama, yaitu deep learning sebagai kekuatan pengubah. Deep learning menghadirkan kembali kesenangan dalam proses belajar bagi siswa. Fenomena ini dengan cepat menyebar karena memiliki makna yang dalam, memberikan tujuan yang jelas, dan mampu mengungkapkan potensi yang besar. Tidak ada lagi perdebatan tentang perlunya untuk mengubah paradigma pembelajaran. Para siswa kita sangat membutuhkannya
dan dunia juga membutuhkannya agar dapat bertahan dan berkembang. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita dapat melakukan perubahan ini untuk semua siswa di semua ruang kelas. Mengubah praktik pembelajaran dalam kelas berarti menciptakan budaya baru yang melibatkan siswa, guru, pimpinan, dan keluarga. Semua pihak harus menerima peran dan pemahaman baru dalam menghadapi perubahan ini. Seperti pada gambar berikut, pusat dari model deep learning adalah 6 critical thinking, communication, creativity, citizenship, collaboration, dan character. Apakah kompetensi ini tepat? Apakah ini kompetensi terbaik? Apakah kompetensi ini akan tetap sama dalam 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun berikutnya? Daftar keterampilan global untuk masa depan semakin meluas seiring organisasi dan pendidik berusaha mencari jawaban yang tepat. Daftar keterampilan tersebut bisa disimak di slide selanjutnya. Pada tabel di layar, bisa diperhatikan bahwa beberapa lembaga telah berusaha merangkum 10 kompetensi yang paling diperlukan pada era industri 4.0. Misalnya, Apollo Institute. Apollo Institute menetapkan sense making sebagai kompetensi nomor 1 yang harus dimiliki oleh seseorang di abad 21. Mengingat arus informasi yang semakin membanjir, sense making akan membantu seseorang untuk memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar, atau hoax. Selain Apollo Institute, juga ada World Economic Forum 2015 dan 2020 yang menetapkan pemecahan masalah yang kompleks sebagai kompetensi nomor 1. Sementara NPDL atau New Pedagogies for Deep Learning menetapkan character sebagai kompetensi yang pertama. Bagaimana? Apakah menurut Ibu Pak Guru, siswa kita telah berada di jalan yang tepat dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut? Apakah pembelajaran yang kita rancang dan laksanakan saat ini sudah mampu mengembangkan 10 kemampuan yang harus dikuasai pada era industri 4.0? Lalu, apa saja peringkat 3 besarnya? Inilah 3 kompetensi utama yang perlu dikembangkan oleh masyarakat di era industri 4.0. Ada kreativitas, welas asih, dan empati. Menurut pandangan World Economic Forum, kreativitas akan menduduki posisi penting sebagai salah satu dari 3 keterampilan utama. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang pesat, berbagai produk inovatif, dan perubahan cara kerja yang membutuhkan kemampuan baru. Sementara itu, welas asih dan empati sebagai bagian dari karakter dan kewarganegaraan semakin menonjol karena setiap individu menghadapi berbagai tantangan dan sudut pandang yang beragam dalam dunia yang kompleks. Bisakah Ibu membayangkan suatu komunitas di mana orang-orangnya penuh dengan kreativitas, welas asih, dan saling berempati? Bagaimana jika lingkungan rumah dan tempat bekerja Ibu Bapak dipenuhi oleh orang-orang dengan kompetensi tersebut? Tentunya kita pun ingin anak-anak kita bisa berada di lingkungan yang sangat kondusif seperti itu ya Ibu Bapak. Dan kita bisa membantu mewujudkan lingkungan tersebut untuk siswa kita. Kita melihat bahwa Sixes dikejar dengan cara yang berbeda oleh setiap sekolah, tetapi kita juga melihat adanya kesamaan. Ketika orang tua atau siswa dan pendidik melihat video atau membaca tulisan-tulisan terkait NPDL, mereka memperhatikan bahwa siswa-siswa sangat antusias dan terlibat secara mendalam dalam berkontribusi satu sama lain dan kepada umat manusia. Munculnya hubungan baru dalam pembelajaran antara siswa, guru, keluarga, dan masyarakat. Terbangunnya kolaborasi yang lebih bervariasi, kreativitas, dan pemecahan masalah.
Sekolah diperluas dengan melibatkan ruang selain ruang kelas, waktu, dan koneksi dengan ahli, serta berkembangnya kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan nyata. Karakteristik-karakteristik ini bisa saja disebut sebagai model problem-based learning atau inquiry learning. Meskipun deep learning sering menggunakan model-model pengajaran tersebut dan banyak model yang lain yang sangat efektif, inquiry maupun problem-based learning bukanlah sinonim dari deep learning. Deep learning memang melibatkan siswa belajar secara mandiri dan kolaboratif. Oleh karena itu, deep learning adalah proses yang mendorong siswa untuk menggunakan pemikiran lebih kompleks, mengaktifkan kreativitas, dan menyelesaikan masalah-masalah yang semakin misterius. Jadi bisa disimpulkan, deep learning bukanlah satu model pembelajaran tertentu saja. Namun, deep learning sebagai kekuatan pengubah memanfaatkan berbagai model-model pembelajaran yang telah ada untuk membantu siswa mengembangkan psikis dalam dirinya. Siswa belajar dengan sadar dan memiliki target yang jelas yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, mindset kita sebagai guru dalam mengukur hasil belajar pun perlu disesuaikan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas bagaimana deep learning direalisasikan oleh siswa dalam pembelajarannya. Bahasan kedua kita adalah penerapan deep learning oleh siswa. Ketika pembelajaran semakin berlandaskan pada kehidupan nyata, kita mengamati perilaku baru yang muncul. Intensi dan ketepatan jauh lebih besar muncul saat guru mendefinisikan hasil pembelajaran yang mendalam. Bersama-sama dengan siswa, merancang pembelajaran dan memberikan mereka pilihan dan suara. Mengukur efek pengalaman belajar dan praktik pedagogis terhadap pembelajaran yang mendalam, dan mengakui digital sebagai unsur yang meresap dalam pembelajaran yang memfasilitasi keterhubungan dengan dunia ide, dengan pakar, kolaborator, dan berbagai kemungkinan. Kita percaya bahwa anak-anak memiliki fitrah untuk bermanfaat bagi sesamanya, dan deep learning akan menjaga fitrah tersebut, bahkan mengembangkannya. Para siswa memiliki komitmen untuk membuat perbedaan dan berkontribusi dalam memperbaiki dunia. Para deep learner berpikir seperti warga dunia, mempertimbangkan isu-isu global berdasarkan pemahaman dalam tentang nilai-nilai yang beragam dan pandangan dunia, serta dengan minat dan kemampuan yang tulus untuk memecahkan masalah-masalah dunia nyata yang ambigu dan kompleks yang berdampak pada keberlanjutan manusia dan juga lingkungan. Sementara mereka mengatasi masalah-masalah kehidupan nyata, mereka juga mengembangkan kualitas pribadi seperti keberanian, ketekunan, daya tahan, empati, kasih sayang, dan ketangguhan, serta mempertajam kemampuan untuk menjadikan pembelajaran sebagai bagian integral dari kehidupan. Seperti seorang siswi berusia 10 tahun di Uruguay yang mengatakan, "Saya seharusnya membantu umat manusia, jadi saya memutuskan untuk memulainya dengan lingkungan saya sendiri." Atau ribuan siswa yang pada dasarnya mengatakan, "Saya tidak ingin menunggu 10 tahun untuk menjadi warga negara. Saya ingin menjadi warga negara masa depan hari ini. Dunia membutuhkan saya." Potensi deep learners. Para siswa memiliki potensi yang belum tergali sepenuhnya. Namun, dengan memberikan suara dan pilihan melalui deep learning, kita akan melihat mereka mempengaruhi perubahan dramatis pada organisasi, masyarakat, dan pedagogi. Pada organisasi, dalam kunjungan baru-baru ini, jelas terlihat bahwa siswa-siswa merupakan bagian integral dari pergeseran menuju deep learning. 25 anggota perwakilan dari tim siswa mampu mengartikulasikan dengan spesifik berikut contoh-contohnya bagaimana psikis mempengaruhi pilihan mereka dalam pembelajaran dan juga mengembangkan mereka sebagai manusia yang siap menghadapi kehidupan. Dalam masyarakat,
Saat siswa-siswa berkontribusi untuk komunitas lokal dan global, mereka mulai mempertanyakan tempat mereka tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga dalam mengubah dunia mereka. Sementara dalam pedagogi, ketika siswa terlibat dalam pembelajaran otentik yang berarti bagi mereka, mereka akan menolak untuk kembali menggunakan lembar kerja dan buku teks. Mereka tidak memiliki keterikatan dengan status quo dan oleh karena itu siap untuk perubahan. Beberapa cerita terkait deep learning bisa Ibu Bapak baca pada layar. Ibu Bapak bisa menyimak cerita dari guru Tarja yang berada di Finland, serta cerita dari Solda dan Claudia, siswa dari salah satu sekolah di Uruguay. Jika Ibu Bapak memerlukan waktu lebih lama, Ibu Bapak bisa mempause video ini. Ibu Bapak juga bisa menemukan termasuk video-video yang berkaitan dengan penerapan deep learning oleh siswa di website New Pedagogies for Deep Learning dengan memindai QR code yang ditampilkan pada layar. Memasuki topik ketiga, kita akan membahas bagaimana memulai deep learning di komunitas. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk memulai budaya deep learning di sekolah kita, yaitu mendorong komunikasi budaya, mengembangkan budaya deep learning, serta berpikir besar dengan mulai dengan yang kecil. Perubahan transformasional, yaitu gerakan sosial, berkaitan dengan ide-ide yang menggerakkan orang untuk bertindak, bukan sekedar wacana. Tidak peduli seberapa banyak pengumuman, moralisasi, atau advokasi yang dilakukan, kemungkinan orang akan mengubah praktik mereka bisa dibilang kecil. Pengalaman menunjukkan bahwa melihat contoh-contoh siswa yang sedang mengubah cara mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia adalah pengaruh yang lebih kuat. Untuk mendorong komunikasi budaya ini, misalnya kita bisa membuat kelompok yang terdiri dari perwakilan siswa, orang tua, dan guru sebagai wadah sharing ide dan pemahaman terkait deep learning dan urgensinya. Kita bisa menggunakan protokol sebagai pengatur yang memandu percakapan dan memfasilitasi berbagai perwakilan komunitas tersebut dalam kelompok untuk menjelajahi persamaan dan perbedaan mereka secara produktif. Dan kemudian mencapai konsensus tentang visi kolektif tentang apa yang mereka inginkan untuk para pembelajar. Memiliki protokol yang menggunakan pertanyaan kunci atau seksis sebagai pengatur memastikan bahwa semua suara terdengar, hubungan diperdalam, dan pemahaman bersama serta fokus yang tercipta. Pertimbangkan untuk membagikan sebuah video yang merangsang rekan-rekan sejawat untuk berpikir tentang apa yang mungkin terjadi bagi siswa dalam dunia global yang digital. Selanjutnya, jika deep learning ingin tumbuh dan berkembang, setiap orang harus melihat dirinya sebagai pembelajar. Para pemimpin dapat membuka jalan dengan menciptakan peluang untuk dialog dan menciptakan kondisi di mana orang merasa bisa mencoba sesuatu yang baru. Yang diperlukan adalah budaya mengundang partisipasi, yang melibatkan kreativitas dan keragaman pemikiran, dan di mana belajar dari dan dengan satu sama lain menjadi kebiasaan. Berikut adalah 2 contoh bagaimana deep learning dibudayakan di sekolah. Cara ini dilakukan di 2 sekolah yang berbeda yang berlokasi di Toronto, Kanada. Cara 1, guru menempatkan papan buletin di dalam kelas dengan judul "Kita tidak baik-baik saja sampai kita semua baik". Judul dari masing-masing seksi tersebar di sepanjang papan. Pada awal tahun, siswa membuat catatan "Aku penasaran" tentang apa yang mungkin dicapai oleh orang lain atau temannya di kelas ini tahun ini dan menempatkannya di sebelah kompetensi tertentu. Misalnya,
Aku penasaran apakah Jason akan menjadi seorang seniman, karena dia yang terbaik di sekolah kita. Seiring berjalannya tahun, siswa meluangkan waktu pada akhir setiap hari untuk merenungkan bukti dari Siksis dan menambahkan catatan sticky ke dinding untuk mendokumentasikan pencapaian ini. Hasilnya adalah dinding hidup yang menunjukkan bukti pertumbuhan siswa. Cara kedua, guru memperkenalkan versi siswa dari progres pembelajaran. Pada awalnya, siswa menggunakan progres tersebut untuk melakukan penilaian diri dan menetapkan tujuan pribadi untuk tantangan deep learning berikutnya. Seiring berjalannya waktu, siswa mengembangkan keterampilan dalam memberikan dan menerima umpan balik dan menggunakan progres siswa sebagai acuan dalam diskusi-diskusi tersebut serta sebagai metode untuk mengumpulkan bukti pertumbuhan. Ketiga adalah berpikir besar, namun dimulai dengan yang kecil. Misalnya, menetapkan tujuan. Perjalanan menuju deep learning adalah sebuah perjalanan, tidak ada satu jalur tunggal. Jika kita ingin mempengaruhi perubahan ini, maka kita perlu menjadi contoh, memantau perubahan, dan mengukur dampaknya. Pemimpin, termasuk guru, menjadi contoh ketika mengidentifikasi deep learning sebagai tujuan yang bernilai dan berinvestasi dalam pengembangan pemahaman pribadi, mengembangkan cara untuk membangun pemahaman kolektif tentang Siksis, dan memilih contoh-contoh yang menunjukkan deep learning. Ayo tantang diri kita untuk mulai merancang deep learning dan bersikap sengaja dalam menggunakan salah satu kompetensi dari Siksis. Misalnya, jika mengajar mata pelajaran sejarah, pertimbangkan bagaimana ibu bapak bisa mengajukan pertanyaan yang meningkatkan kompleksitas berpikir kritis oleh siswa. Kemudian, jika mengajar menulis, pertimbangkan bagaimana ibu bapak bisa menggunakan umpan balik dari teman sejawat. Dan bersikap sengaja dalam mengembangkan keterampilan kolaborasi yang lebih kuat pada siswa untuk tugas menulisnya. Guru dan para pemimpin lainnya dapat memantau hal-hal yang penting dan merayakan contoh-contoh awal dalam pertemuan, sesi pembelajaran profesional, dan melalui kunjungan. Guru dan para pemimpin mengukur dampaknya terhadap budaya dan hasil belajar siswa, serta merayakan pertumbuhan. Dalam proses ini, guru dan pemimpin menentukan apa yang berhasil dan seharusnya dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan cara ini, inovasi dan perbaikan berkelanjutan terintegrasi ke dalam budaya. If you want learners who can thrive in turbulent and complex times, apply thinking to new situations, and change the world, then we must imagine learning. What's important to be learned, how learning is fostered, where learning happens, and how we measure success. We call this new conceptualization deep learning. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak semua. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya bawakan? Silakan dituliskan pada kolom yang disediakan setelah ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.